Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Amirul Mukminin dari Prodi Hukum Tata Negara. Nomor induk mahasiswa 050104 20013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gabungan hukuman. Istilah teori gabungan hukuman tersusun dari dua kata, yaitu kata gabungan dan kata hukuman. Yang pertama, istilah gabungan merupakan bentuk derivatif dari kata gabung ikat atau mengikat. Yang kedua, kata hukuman dimaknai sebagai satu peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua masyarakat. Gabungan hukuman merupakan satu teori yang bermakna sebuah ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman, sebab ada beberapa kejahatan dilakukan oleh pelaku. Macam-macam teori gabungan hukuman. Pada bagian ini dikemukakan mengenai bentuk atau macam-macam teori gabungan dalam hukum pidana Islam. Teori gabungan hukuman ini hadir karena pada kenyataannya ditemukannya adanya kasus-kasus di mana seorang pelaku dapat melakukan tindak pidana lebih dari satu macam, sehingga memungkinkan pelaku apakah dijatuhkan satu hukuman saja atau sejumlah hukuman dari tiap-tiap tindak pidana yang ia lakukan. Jadi, gabungan hukuman memiliki dua teori, yaitu yang pertama teori saling melengkapi, yang kedua teori penyerapan. Teori saling melengkapi menurut teori ini, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukuman perbuatan tersebut saling melengkapi, sehingga karena itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman saja. Teori penyerapan merupakan bentuk derivatif dari kata serap, artinya meresap, masuk ke dalam atau memasuki, sementara penyerapan berarti perihal memasuki atau memasukkan. Jarima dalam teori hukum pidana Islam. Menurut terminologi, jarima adalah segala tindakan yang dilarang oleh syariat yang pelakunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diancamkan dengan hukuman hudud atau takzir. Dalam hukuman pidana Islam ada 3 gambaran umum tentang tindak pidana atau jarima, yaitu yang pertama tindak pidana hudud yang telah ditentukan, yang kedua tindak pidana qisos hidayat atau pembalasan dan ganti rugi, yang ketiga tindak pidana takzir atau sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tindak pidana hudud. Istilah hudud merupakan bentuk jamak dari kata had, artinya pencegahan atau mencegah. Al-Jaziri menyebutkan kata had diidentikan dengan hukuman yang ditetapkan oleh sumber syariat untuk pelaku kejahatan. Berikutnya tindak pidana qisos hidayat. Kata qisos secara bahasa ialah masalah, artinya ittiba, yaitu mengikuti, karena sebagian mengikuti sebagian yang lain di dalam penyebutannya. Berikutnya tindak pidana takzir. Istilah takzir dalam rumusan tersebut bermakna pendidikan atau sebuah hukuman pendidikan atau dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.